Halo, apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 4 untuk tugas mata kuliah ekonomi. Di kelompok 4 ini ada siapa saja? Yaitu satu Pak Yunanto, Pak Farul, Pak Edi, Pak Eko, Pak Fariza. Yang keenam ada Pak Timotius, Bu Desi, Pak Evata, Pak Erik, dan Pak Fahrul. Selamat menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, untuk soal yang pertama, ini fungsi penawaran suatu perusahaan ditunjukkan oleh perilaku pasar, di mana pada saat harganya 18, produk yang ditawarkan 16. Dan bila harganya naik menjadi 20, maka produk yang ditawarkan 18. Sementara itu, terdapat kecenderungan permintaan di pasar sebagai berikut. Jika harganya 20, produk yang diminta 10, tetapi bila harganya 18, jumlah yang diminta 12. Oke, tentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan gambar grafiknya. Oke, untuk yang pertama, diketahui P1 sama dengan 20, Q1 sama dengan 10, P2 sama dengan 18, Q2 sama dengan 12. Di mana P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P minus 20 dibagi 18 minus 20 sama dengan Q min 10 dibagi 12 min 10. Lalu dapat P min 20 dibagi 2 min 2 sama dengan Q min 10 dibagi 2. Oke, kita kali perkalian silang ya. 2 dikali P min 20 sama dengan min 2 dikali Q min 10. Lalu 2P min 40 sama dengan min 2Q plus 20. 2P min 40 min 20 sama dengan min 2Q. 2P min 60 sama dengan min 2Q. QD sama dengan min 2P dikurang 60 dibagi min 2. QD sama dengan min P plus 30. Jadi untuk grafik fungsi permintaannya tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada P sama dengan 20, P1 20, terus Q1-nya 10. Lalu ada P1-nya 18, Q1-nya itu P2 18, Q2 12, Q2 18, Q2 12. Jadi kita tarik, QD sama dengan min P plus 30. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B ya, fungsi penawaran. Diketahui P1 sama dengan 18, Q1 sama dengan 16, P2 sama dengan 20, Q2 sama dengan 18. Kita masukkan ke dalam rumusnya. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P min 18 dibagi 20 minus 18 sama dengan Q min 16 dibagi 18 kurang 16. P min 18 dibagi 2 sama dengan Q min 16 dibagi 2. Oke, kita kali persilangan yang merah, ini yang kotak merah sama yang kotak biru. Jadi 2 dikali Q min 16 sama dengan 2 dikali P min 18. Jadinya 2Q min 32 sama dengan 2P min 36. 2Q sama dengan 2P min 36 plus 32. 2Q sama dengan 2P min 4. QS sama dengan 2P dibagi 4 sama dengan 2. QS sama dengan 4 min 2. Nah, kalau kita lihat grafiknya, grafik fungsi penawaran yang tadi, P1-nya 18, ini Q1-nya 16, lalu ada P2-nya 20, Q2-nya 18. Kita tarik pertemuan QS sama dengan P min 2. Lanjut ke yang keseimbangan pasar ya. C. QD sama dengan QS. Min P plus 30 sama dengan P min 2. 30 plus 2 sama dengan P plus P. 32 sama dengan 2P. PE sama dengan 32 min 2. PE sama dengan 16. Jadi Q sama dengan P min 2. Q sama dengan 16 min 2. QI sama dengan 14. E sama dengan 14,16. Tingkat keseimbangan pasar. Nah, ini grafik keseimbangan pasar. Kita gabungkan ketiganya akan jadi seperti ini ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bila persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran masing-masing, QD sama dengan 140
minus 20P dan Qs sama dengan minus 40 plus 20P. Dan kedua fungsi tersebut merupakan fungsi permintaan dan penawaran terhadap X, maka carilah tingkat harga dan kuantitas keseimbangan dan gambar grafiknya. Oke, yang pertama titik kurva permintaan. QD sama dengan 140 min 20P. Maka apabila QD sama dengan 0, 0 sama dengan 140 min 20P. 20P sama dengan 140, PD sama dengan 7. Dapat 1 titik 0,7. Dan apabila PD sama dengan 0, QD sama dengan 140 min 20 dikali 0. QD sama dengan 140. Oke, titik yang kedua 140 min 0. Titik kurva penawaran. QS sama dengan min 40 plus 20P. Maka apabila QS sama dengan 0, 0 sama dengan min 40 plus 20P. Minus 20P sama dengan minus 40. PS sama dengan 2, 0,2. Dan apabila maaf ya. Dan apabila PS sama dengan 0, QS sama dengan min 40 plus 20. QS sama dengan min 40. Keseimbangan pasar, QD sama dengan QS. 140 minus 20P sama dengan min 40 plus 20P. Min 20P min 20P sama dengan min 40 min 140. Min 40P sama dengan min 180. PE sama dengan 180 dibagi min 40. PE sama dengan 4,5. QE sama dengan 140 min 20P. QE sama dengan 140 minus 20 dikali 4,5. QE sama dengan 140 min 90. QE sama dengan 50. Jadi E sama dengan 50,45. Grafiknya seperti ini. Oke, untuk soal nomor 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,8 dan 5,0. Persamaan Y sama dengan Y1 dibagi X min X1 sama dengan Y min 2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y min 8 dibagi X min 0 sama dengan 0,8 dibagi 5,0. Y min 8 dibagi X sama dengan min 8 dibagi 5. 5 dikali Y min 8 sama dengan min 8X. 5Y min 40 sama dengan min 8X. 5Y sama dengan min 8X plus 40. Y sama dengan 1,6X plus 8. Nah, ini untuk soal nomor 4. Jelaskan keterkaitan ekonometrika, matematika murni, dan matematika ekonomi. Untuk matematika murni adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar perhitungan yang bersifat eksak dan objek abstrak yang meliputi prinsip, konsep, serta operasi yang ada hubungannya dengan suatu bilangan dan penyelesaiannya dilakukan secara sistematis. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisa masalah-masalah di bidang ekonomi seperti permintaan, penawaran, biaya, dan laba. Ekonomi metrika merupakan perpaduan dari teori ekonomi, matematika, dan statistika yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang bersifat kuantitatif. Keterkaitan antara ekonometrika, matematika murni, dan matematika ekonomi yaitu mengenai kegunaannya, di mana matematika ekonomi menerapkan metode matematika dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan dalam ekonomi. Untuk menganalisa suatu variabel ekonomi, kita dapat memperhatikannya melalui variabel-variabel lain yang terkait, kemudian kita membuat model matematika yang dapat mempresentasikan hubungan variabel yang kita amati dengan variabel faktor lain yang mempengaruhi suatu teori yang mendasari hubungan tersebut. Sedangkan ekonomi metrika sendiri mencakup tentang dua hal tersebut, yang mana ia sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi. Matematika maupun matematika ekonometrika digunakan sebagai alat analisa ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema-teorema teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empiris. Nah, ini untuk soal yang terakhir. Carilah titik potong dan titik puncak serta gambarkan grafiknya dengan fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 8X min 15.
D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 8 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 15. D sama dengan 64 min 4 kali 15. D sama dengan 64 min 60. D sama dengan 4. D lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. X12 sama dengan min B plus min kuadrat D dibagi 2A. Kita masukkan jadi X12 sama dengan min 8 kurang lebih akar 4 sama dengan dibagi 2 dikali min 1. X12 sama dengan min 8 kurang lebih 2 dibagi min 2. X1 sama dengan min 8 plus 2 dibagi min 2. Jadi X1 sama dengan min 8 plus 2 dibagi min 2 sama dengan min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Titiknya 3,0. Nah, X2 min 8 min 2 dibagi min 2 sama dengan min 10 dibagi min 2 sama dengan 5. Titiknya 5,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah X sama dengan 0 dan C sama dengan Y sama dengan C. Dari persamaan Y sama dengan X min X kuadrat plus 8X min 15, maka Y sama dengan min 15. 0, min 15. Titik puncaknya, XP sama dengan min 8 dibagi 2A. XP sama dengan min 8 dibagi 2 dikali min 1. SP sama dengan 4. Untuk YP-nya sama dengan D dibagi min 4 dikali A. YP sama dengan 4 dikali min 4 dikali min 1. YP sama dengan 1. Jadi titik puncaknya 4,1. Ini gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini 0, titik pertama 0, minus 15, ini 3,0, ini 4,1, dan ini 5,0. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Kami dari kelompok 4. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.